sedikit bahwa sifat munafik itu dalam urusan akidah ada, dalam urusan eh, amal perbuatan ada. Nanti kita bahas satu-satu. eh Sekarang mau bahas dulu bahwa orang munafik itu, sifat kaum munafik itu terlihat juga dalam urusan akidah. Jadi eh, sifat kaum munafik dalam urusan akidah. Ada nanti sifat kaum munafik dalam urusan perbuatan gitu ya. Kita akan bahas dulu. Ada contoh orang-orang munafik dalam urusan akidah. Apa itu? Menentang Allah dan Rasulnya. Menentang Allah dan Rasulnya. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah 63. Di situ ada kalimat, ini karakter kaum munafik yang paling menonjol ya teman-teman semua. Mereka melakukan penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya neraka jahanam baginya, kekal mereka di dalamnya. Ini kehinaan yang besar. Jadi mereka termasuk orang yang menyelisihi, memerangi, membangkang, memusuhi, melawan. Itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Mereka melakukan penipuan dengan cara seolah-olah di depan orang banyak adalah orang yang soleh, orang yang beriman. Padahal di dalam dirinya mereka melakukan pembangkangan, mereka melakukan perpecahan, mereka melakukan eh, apa ya, memerangi di belakang. Padahal tapi di depan tampaknya tampak soleh. Mereka melakukan penipuan dengan menampakkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Begitu ya. Mungkin mereka bisa menipu orang-orang banyak di luar sana, tapi mereka tidak bisa menipu Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 9 dikatakan mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dari mereka sendiri sedang mereka tidak sadar. Jadi orang-orang munafik itu banyak kan di sekitar kita. Atau mungkin kita cek diri kita sendiri. Di depan orang solehnya luar biasa, tapi ternyata di dalamnya ada rasa kebencian kepada Allah dan Rasulnya. Mau memerangi Allah dan Rasulnya. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Di tampak depan supaya dapat teman, dapat masa, itu berlaku seperti orang saleh, seperti orang beriman. Tapi di belakang membenci Rasulullah dan membuat makar, membuat problem. Gimana nih akhirnya supaya umat Islam ini terpecah belah. Nah, itu kan banyak terjadi ya teman-teman semua. Gimana nih kita harus memfitnah si A, memfitnah si B, buat mereka bermusuhan satu sama lain. Orang dalam sendiri yang melakukannya. Nah, itu adalah orang munafik. Itu orang munafik secara akidah, dalam hati mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Kemudian ciri secara akidah, orang yang munafik secara akidah, mereka tidak mengenal Allah dan dampaknya adalah mereka berprasangka buruk pada Allah. Mereka yakin bahwa Allah nggak mungkin menolong mereka, gitu. Seperti ucapan salah seorang pada saat mereka melakukan perang Tabuk bersama dengan sahabat-sahabat Rasul lainnya, ya. Jadi orang-orang ini, teman-teman semua, mengatakan hal-hal yang membuat kaum muslimin menjadi gelisah ya, menjadi takut. Oke. Jadi tadi kita bahas tentang orang munafik secara akidah. Oke, Uma agak percepat pada hari ini. Kemudian teman-teman semua termasuk tanda munafik secara akidah tadi ya, mereka menentang Allah dan Rasulnya, mereka juga berprasangka buruk kepada Allah, mereka meyakini bahwa Allah nggak pernah bantu mereka, seperti salah seorang yang mengaku muslimin ketika hendak menuju ke perang Tabuk, mereka mengatakan, kalian semuanya memerangi orang-orang Romawi ini. Untuk apa kalian memerangi orang-orang Romawi? Demi Allah, bahwa kalian tidak akan selamat. Allah tidak akan membantu kalian, kalian tidak akan selamat ya. Itu ciri dari orang-orang munafik yang nggak percaya akan datangnya pertolongan Allah SWT. Ngapain kalian berperang di jalan Allah SWT? Kalian toh tidak akan selamat gitu. Kalian tidak akan ditolong oleh Allah SWT. Kalian akan digiring dalam keadaan yang terikat. Jadi bukannya memotivasi teman-teman untuk berperang di jalan Allah, justru orang-orang munafik ini yang mematahkan semangat dan mengatakan Allah nggak akan tolong kalian. Buat apa kalian memberikan diri kalian di jalan Allah SWT? Ini termasuk golongan orang-orang yang munafik, teman-teman semua. Begitu ya. Nah, termasuk salah satunya yang secara akidah ini adalah mereka itu orang-orang yang ria. Mereka nggak mereka orang-orang yang tujuannya hanya mendapatkan. Ini ria ini kan termasuk nifak ya, termasuk munafik yang kecil. Nifak yang kecil termasuk munafik yang kecil. Begitu ya, teman-teman semua. Nah, termasuk juga orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman lihat surah At-Taubah ayat ke-67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar, melarang berbuat yang ma'ruf, mereka menggenggam tangannya, maksudnya bakhil, pelit, yang nggak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka telah lupa kepada Allah dan Allah melupakan mereka. Jadi mereka lupa kepada Allah SWT. Mereka lupakan semua perintah-perintah Allah, Allah lupa kepada mereka. Jadi lupa di sini salah satunya adalah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyuruh orang-orang untuk berbuat buruk. Ini salah satu dan sekian banyak contoh yang menunjukkan bahwa uh, munafik dalam hal akidah. Begitu ya, teman-teman semua. Sekarang mau bahas setelah munafik dalam hal akidah, sekarang kita bahas munafik dalam urusan ibadah. Tadi kan munafik dalam akidah, sekarang munafik dalam urusan ibadah. Ciri-cirinya apa? Dia senang melakukan kemaksiatan. Orang beriman itu bisa jatuh dalam kemaksiatan karena mengikuti hawa nafsu. Tapi orang beriman itu setelah dia melakukan kemaksiatan, dia bertobat memperbaiki diri. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Bani Adam sering melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan akan bertaubat kepada Allah SWT. Dia akan menyesali, dia akan merasa berat dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Kenapa? Karena orang mukmin itu kalau dia berbuat dosa, dia seperti berada di bawah gunung dan dia takut gunung itu akan menghancurkannya. Orang fasik atau orang fajir, orang pelaku dosa, kalau dia berbuat dosa, dia menganggap lalat yang menempel di hidungnya, lalu dengan sekali kibasan lalat itu akan pergi. Namun berbeda dengan orang munafik. Orang munafik ini bersukaria, merasa nyaman, merasa senang dengan perbuatan dosa dan maksiatnya. Dan mereka menampakkan perbuatan maksiat itu, merasa senang dengannya, merasa bangga dengannya. Ya, uh, kata Rasulullah apa? Jika perbuatan baikmu membuatmu gembira dan perbuatan buruk membuat engkau bersedih, berarti engkau orang yang beriman, orang mukmin. Tapi orang munafik tidak begitu, sebaliknya dia senang berbangga ketika dosa-dosanya atau kemaksiatannya diketahui oleh orang banyak. Jadi ciri orang munafik dalam hal ibadah, pertama dia senang dalam kemaksiatan. Kedua dia benci dengan ketaatan. Dia benci dengan ketaatan. Kemudian kita tahu ya teman-teman semua bahwa orang-orang yang beriman ketika melaksanakan amal saleh berusaha untuk dengan penuh kesungguhan. Dia berusaha untuk mencintai apa-apa yang Allah cintai. Berusaha untuk mendekati apa-apa yang Allah cintai. Dia berusaha untuk mendapatkan ketenangan dari ibadah yang dilakukannya. Itu keadaan orang yang beriman. Tapi tidak dengan orang munafik. Orang munafik ini tidak merasakan, dia tidak mencintai Allah SWT. Mereka ketika melaksanakan ketaatan bukan untuk ketenangan, bukan mendapatkan ketenangan, justru mereka mendapatkan kesempitan, mereka mendapatkan kesusahan hati, hati mereka ingkar, akhirnya mereka rusak, nurani mereka gelap gitu ya. Mereka sesungguhnya membenci agama ini dan syiar-syiarnya. Mereka nggak suka bahwa Allah memerintahkan ini, Allah nggak. Nah itu hati-hati tuh. Kalau ada ayat-ayat Allah yang kita nggak suka, nah kita hati-hati. Mungkin kita termasuk golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu membenci syiar-syiar Allah, membenci agama-agama Allah ini, membenci ayat-ayat dalam Al-Quran misalnya. Ada yang dia nggak setuju, misalnya dia benci. Dan itu ciri orang-orang munafik, teman-teman semua, dalam hal ibadah kepada Allah SWT. Contoh lain, kalau mereka berinfak tapi benci sebenarnya. Mereka benci berinfak itu. Bahkan mereka benci yang mengharuskan dari mereka untuk berinfak. Jadi mereka ngelakuinnya ya begitu saja supaya dipandang sama orang, oh semua orang infak, saya juga infak. Nah itu orang munafik. Mereka berinfak dalam keadaan terpaksa. Dalam surah At-Taubah 54, teman-teman lihat. Dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan keadaan yang enggan. Orang munafik ini berusaha gimana caranya ya terlepas dari berbagai macam ibadah gitu. Jadi mereka mencari berbagai macam alasan dalam hal berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Mereka cari-cari alasan gimana caranya supaya nggak berjihad di jalan Allah SWT. Dan itu ada di zamannya Nabi, ada di zaman kita yang sekarang. Dia hidup di semua orang yang beribadah misalnya, dia cari-cari jalan gimana caranya supaya nggak beribadah. Itu orang munafik. Ketiga, ciri orang munafik itu malas melaksanakan sholat. Malas melaksanakan sholat. Sholat bagi orang-orang yang beriman itu menjadi penyejuk hati. Dengan sholat kita bisa bermunajat kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT, kita meminta segala hajat kita kepada Allah SWT. Kata Nabi Muhammad apa? Sholat itu dijadikan penyejuk, dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Jadi sholat itu adalah istirahatnya bagi orang-orang yang beriman. Namun berbanding terbalik dengan orang-orang munafik.
Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah 54. Mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas. Dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Jadi orang munafik itu untuk sholat malas dia. Berdiri untuk sholat malas. Lihat surah An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah membalas tipuan mereka. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan yang malas. Mereka bermaksud riya, jadi mereka sholat untuk riya aja di hadapan manusia. Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Maka itu termasuk golongan orang-orang munafik. Dan yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya orang-orang udah pada tidur, udahlah nggak usah sholat. Sholat subuh orang-orang masih tidur, udahlah nggak usah sholat. Itu berat untuk orang-orang munafik. Sholat isya dan sholat subuh. Mereka melaksanakan sholat dengan rasa enggan dan malas. Mereka maunya riak saja, menghiasi sholatnya agar dilihat oleh manusia, nggak khusyuk ketika sholat, nunda-nunda sholat, mengakhirkan waktu sholat. Itu termasuk bagian dari orang-orang munafik. Begitu ya teman-teman semua. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Terlalu tenggelam dalam kemaksiatan. Orang-orang yang terlalu banyak maksiat menghalangi dirinya mengingat Allah SWT. Kemudian apalagi yang menyebabkan menjadi orang munafik? Karena dia terlalu sibuk dengan urusan dunia. Gak ada waktu khusus untuk beribadah kepada Allah SWT. Dia bergadang semalaman, dia luput dan ketinggalan sholat subuh misalnya. Dia nggak tahu pentingnya melaksanakan sholat subuh atau sholat isya atau sholat-sholat yang lainnya. Begitu ya teman-teman semua, termasuk munafik dalam hal apa kita bahas tadi, ibadah ya, adalah memerintahkan perkara-perkara yang mungkar dan melarang perkara-perkara yang ma'ruf. Nah itu kebalikan ya, kebalikan. Begitu teman-teman semua, itu tadi munafik dalam hal ibadah. Kita sudah bahas munafik dalam hal akidah. Sekarang terakhir kita bahas munafik dalam hal akhlak. Tadi kita sudah bahas beberapa. Beberapa di antaranya adalah dusta. Dusta ini dosa lisan banyak sekali ya teman-teman semuanya. Lisan ini banyak sekali dosanya nih. Dusta, namimah, adu domba, fitnah, kata-kata kotor, kata-kata keji banyak. Termasuk ciri orang munafik dalam akhlak selain dusta, selain tadi kalau berjanji nggak ditepati, amanah, nggak memegang amanah dengan baik, termasuk pengecut. Pengecut juga sifat orang yang munafik. Maksudnya apa? Orang mukmin itu punya sifat kesatria, ya, kesatria, berbanding terbalik kesatria dengan pengecut. Makanya doa Nabi Muhammad SAW apa? Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kemudian, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Terus ada doanya berikutnya, dari kelemahan dan dari kemalasan, dari sifat bakhil dan sifat pengecut, ya. Wal bukhl wal juben, gitu ya, dari sifat bakhil, sifat pengecut, kemudian dari lilitan hutang, dari tertindas orang-orang lain. Jadi salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, orang-orang pengecut itu uh, uh, lawan dari sifat kesatuan yang dimiliki orang-orang beriman. Kalau teman-teman tadi kan umum baca surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah ini menampakkan banyak sekali sifat-sifat pengecut. Kelihatannya dalam beberapa perkara. Pertama, menampakkan iman dan merahasiakan kufuran. Itu pengecut. Dia menampakkan iman supaya nggak kehilangan teman, tapi sebenarnya di dalam dirinya kufur. Dia berpura-pura loyal, berpura-pura setia pada orang-orang beriman, namun memendam kecintaan pada orang-orang yang jauh daripada Allah, memendam kecintaan pada orang-orang yang bermaksiat, pada orang-orang yang telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya, dan mengharapkan dalam hatinya kekalahan dan kehancuran orang-orang mukmin. Nah itu pengecut kan? Di depannya dia begitu baik, begitu loyal, nggak mau kehilangan apapun, tapi di dalamnya dia ingin menghancurkan. Itu pengecut teman-teman semua. Ini penipuan, ini adalah bentuk kepengecutan. Mereka nggak seperti orang kafir. Kalau orang kafir terang-terangan, misalnya orang-orang yang durhaka pada Allah terang-terangan memusuhi kaum muslimin. Tapi orang munafik enggak, ya kan? Di depannya, kalau di dalam kehidupan teman-teman semua, di kantor atau di pekerjaan atau di mana-mana, bersama dengan kita baiknya luar biasa. Tapi di dalam itu menghancurkan. Itu orang munafik. Makanya orang munafik itu ciri-cirinya dia pengecut. Uh, itu ciri-ciri orang munafik teman-teman semua. Makanya kalau teman-teman mau lihat ciri-ciri orang munafik itu banyak dalam surah At-Taubah. Disebutkan banyak sekali dalam surah At-Taubah. Dan banyaklah ciri-ciri lainnya ya, cerita-cerita lainnya. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah nanti baca lagi, tadabur lagi. Di situ banyak menceritakan orang-orang ini banyak sekali dicirikan sebagai orang yang sangat pengecut. Nggak jujur. Kalau orang tidak beriman, orang kafir, orang yang jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau orang yang melakukan permusuhan, terangan dia. Aku bermusuhan gitu ya. Aku akan melawan terang-terangan. Tapi kalau orang munafik,
pengecut. Dia tidak terang-terangan. Itu yang agak menyulitkan sebetulnya karena dia menghancurkan dari dalam. Termasuk ciri orang munafik dalam hal akhlak, kikir. Kikir termasuk bagian dari munafik, teman-teman semua. Bakhil dan kikir itu sebab timbul dan berkembangnya sifat nifak dalam hati kita. Ya, itu salah satu yang membuat seseorang itu menjadi orang yang munafik. Kenapa? Karena ketika dia berinfaknya terpaksa. Infaknya supaya nggak malu aja, semua orang infak, masa saya nggak infak. Nah, itu kikir tuh bagian dari orang munafik. Kemudian berikutnya, teman-teman semua, termasuk ciri orang munafik dalam hal akhlak, senang dengan musibah yang menimpa orang mukmin. Jadi kalau ada orang-orang muslim yang mendapatkan musibah, mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, dia senang, dia bahagia, dia bersuka cita. Lihat, oh, orang muslim saling bertengkar satu sama lain, saling berpecah belah satu sama lain, dia bertepuk tangan di belakang. Nah, itu orang munafik, teman-teman semua. Orang munafik itu orang yang berbahagia ketika kaum muslimin mendapatkan musibah. Mereka bersuka cita dengan itu semua. Itu ciri-ciri dari orang yang munafik. Baik, berikutnya teman-teman semua, terakhir yang ingin Uma sampaikan, hati-hati kalau tadi di awal Uma sudah buka dengan orang-orang munafik itu posisinya di bawah atau di paling dasarnya neraka. Termasuk juga sebab-sebab orang munafik ini salah satunya yang akan dia dapatkan adalah dia mendapatkan siksa kubur. Ya, siksa kubur. Mereka mendapatkan siksa kubur. Coba teman-teman baca lagi dalam surat Taubah tuh banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bagaimana siksaan untuk orang-orang munafik. Kemudian teman-teman lihat dalam surat Taubah ayat 101 misalnya. Di situ ada kalimat mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tapi kamilah yang mengetahui mereka, kata Allah. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab kubur yang besar, kepada azab yang besar. Jadi dalam surat Taubah ayat 101 ini dijelaskan bagaimana mereka mendapatkan siksa kubur dan juga di akhirat atau di neraka di paling bawahnya neraka. Saking dahsyatnya perbuatan mereka ini. Jadi resum atau kesimpulan yang Umar ingin sampaikan pada hari ini. Jadi orang munafik itu siapa? Orang munafik itu mengaku Islam tapi praktek dan hatinya berbeda dari pengakuannya, ya. Atau kalau gampangnya Islam KTP, Islam KTP. Maksudnya apa? Ngakunya Islam tapi pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari nggak Islam sama sekali. Benci bahkan terhadap syariat-syariat Islam. Itu orang munafik, teman-teman semua. Kata seorang sahabat namanya Hudzaifah yang tadi Umar sampaikan, ya Hudzaifah, munafik itu siapa? Orang yang mengaku Islam namun tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu munafik. Ngakunya Islam tapi melakukan kerusakan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, atau Islam KTP, itu munafik, teman-teman semua. Katanya Islam tapi salatnya bolong-bolong, itu munafik, teman-teman semua, ya. Berikutnya coba difokus dulu, orang-orang munafik di zaman ini itu lebih jelek dibandingkan orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, teman-teman semua. Dulu kemunafikan itu disembunyikan, kalau sekarang kemunafikan itu terang-terangan, secara terang-terangan, ya kan? Kalau teman-teman lihat di sosmed atau segala macam, itu terang-terangan orang-orang melakukan kemunafikan. Ada yang pernah bertanya, apakah orang munafik itu bisa nangis karena keimanan? Maka dijawab, di mukanya saja nangis, tapi hatinya enggak. Itu mukanya saja yang menunjukkan keimanan, hatinya tidak. Jadi kalau kita lihat teman-teman semua, sifat orang-orang mukmin itu sedikit bicara, banyak beramal. Orang-orang munafik itu banyak bicara, namun amalannya sedikit. Di antara sifat orang munafik juga apa? Gila pujian dan benci celaan. Itu munafik. Gila pujian karena yang dicari apa? Dicari perhatian dari manusia, gitu ya. Jadi kalau tadi kita bahas munafik zaman ini lebih terang-terangan, kita bisa lihat ciri munafik pada zaman ini, teman-teman semua. Pertama, tadi ya, kalau dikasih amanah dia nggak jujur. Kemudian kedua, dia malas-malasan dalam beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, dia pintar berkata-kata namun dia malah ingkar. Ingkar. Makanya Sayyidina Umar pernah berkata apa di mimbarnya? Yang aku khawatirkan pada kalian adalah orang berilmu yang munafik. Yaitu orang yang pintar berkata hikmah namun sayangnya dia melakukan kemungkaran. Tanda orang munafik di zaman sekarang, di luarnya terlihat khusyuk namun batinnya tidak khusyuk. Jasadnya khusyuk tapi hatinya sama sekali nggak khusyuk. Rupanya khusyuk tapi hatinya sama sekali nggak khusyuk. Apalagi kelima, ciri orang di zaman sekarang yang munafik, mereka mengaku beriman tapi nggak punya amalan sama sekali. Ngakunya beriman, ngakunya soleh, ngakunya berilmu, tapi amalannya nol, nggak ada sama sekali. Keenam, termasuk orang munafik, pria atau laki-laki yang enggan berjamaah di masjid.
Kemudian yang ketujuh yang termasuk orang munafik adalah malas untuk sholat subuh dan sholat isya. Apa kata Rasulullah? Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain sholat subuh dan sholat isya. Sedangkan mereka tahu keutamaan dari dua sholat tersebut. Mereka tahu, kalau mereka tahu keutamaan dua sholat tersebut, mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Mereka akan datang ke masjid walaupun sambil merangkak. Hadis surat Bukhari. Jadi, sholat isya dan sholat subuh itu paling mudah untuk melihat laki-laki ya. Apakah dia orang yang munafik atau dia orang yang beriman kepada Allah SWT. Alhamdulillah sudah selesai ceramah pada hari ini teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita dari sifat nifak ya. Teman-teman bisa doa dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufur wal fusuq wa syiqaq wa nifaq wa sum'a wa riya. Itu doa yang teman-teman bisa baca yang artinya aku berlindung kepada Allah dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, dari kemunafikan, dari sum'ah dan dari riya. Teman-teman minta pada Allah supaya Allah jauhkan kita dari sifat munafik dan orang-orang munafik yang membahayakan diri kita. Dan teman-teman berdoa kepada Allah supaya Allah bimbing langkah kita dan hadirkan senantiasa waspada. Jangan-jangan kita termasuk munafik nih, jangan-jangan kita termasuk munafik nih. Dengan perasaan seperti itu, kita jadi berhati-hati untuk menuju kepada Allah SWT, untuk melakukan segala sesuatu yang mendorong kita menuju menjadi orang munafik. Wallahu a'lam. Begitu, terima kasih. Selamat menjalankan hari Jumat. Bersemangat selalu. Jangan ada yang sedih-sedih. Jangan ada yang lemah. Teman-teman banyak urusan, banyak hal yang harus difokuskan. Teman-teman perlu logik untuk bisa menjalankan hari-hari. Jadi sedih boleh, tapi jangan berlama-lama. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari dengan lebih baik. Sekian dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.